Shalom, selamat pagi dan selamat hari Minggu. Terima kasih karena setia beribadah bersama Gereja Damai. Dan dimanapun Anda berada, saya percaya semua jemaat-jemaat dalam keadaan sihat saja. Oleh itu, mari kita siapkan hati kita untuk membaca iman rasuli bersama-sama dalam Kiraan 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan mati dan dikuburkan turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke syurga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Salam, selamat pagi semua. Dan untuk mendahului ataupun mulai acara kita, mari kita berdoa. Saat itu kita dalam doa. Bapa Surgawi, pada pagi hari ini kami datang kepada-Mu dengan bersyukur atas kebaikan-Mu Tuhan, di mana telah menyertai, telah memimpin kami sepanjang minggu ini, sehingga pada hari ini adanya kami adalah oleh karena kasih karunia dan anugerah-Mu, dan kami bersyukur karena pada hari ini kami dapat bersama-sama di dalam ibadah kami, yang walaupun kami tidak bersemuka, walaupun kami jauh terpisah, tapi kami yakin bahwa di dalam ibadah YouTube ini ya Tuhan, kami berdoa supaya Tuhan memberkati setiap anak-anak Tuhan dimanapun pada hari ini, dan kami doakan supaya Tuhan Engkau memberkati mereka, supaya Tuhan Engkau jamah mereka. Biarlah melalui ibadah kami ya Tuhan pada hari ini kami diberkati bersama. Pakailah hamba-hamba Tuhan yang melayani, dan biarlah melalui pelayanan mereka kami diberkati Tuhan. Berkati seluruh jemaat-Mu Tuhan yang pada hari ini yang mendengar daripada ibadah online ini ya Tuhan. Baik bagi saudara-saudara kami yang jauh, Tuhan kami doakan supaya Tuhan menyertai dan memberkati setiap pribadi yang mendengar dan melihat ibadah online ini. Tuhan Engkau berkati. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu sertai kami dari awal pertengahan hingga selesai. Biar nama Allah dimuliakan. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin.
Shalom, selamat pagi bagi jemaat Tuhan, damai sejahtera, dan begitu juga rekan-rekan saudara-saudara seiman yang bersama-sama untuk mengambil bahagian untuk mendengar firman Tuhan bersama pada pagi hari ini melalui online. Ya, sebelum kita untuk mendengar daripada kebenaran firman Tuhan, saya akan membawa kita di dalam doa terlebih dulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami telah menyembah Engkau melalui pujian penyembahan, dan kami telah diberkati Tuhan melalui anak-anak-Mu yang melayani kami dalam pujian penyembahan, dan kami juga telah mengambil bahagian, telah memberi kepadamu baik melalui persepuluhan kami, persembahan kami, pemberian kasih kami. Kami percaya dari manapun cara kami untuk memberi, baik di rumah masing-masing dan melalui online dan melalui apa cara sekalipun, Tuhan berkati setiap tangan anak-anak-Mu yang telah mengambil bahagian untuk memberkati pekerjaan Tuhan di dalam gereja damai sejahtera. Tuhan, mari pada saat ini kami sudah bersiap sedia untuk mendengar akan firman Tuhan. Tuhan akan membuka hati kami dan mempersiapkan hati kami untuk mempersiapkan diri kami untuk mendengar firman Tuhan yang menjadi kekuatan, pendorong dan pemberi semangat bagi kami dalam apapun suasana yang sedang kami hadapi. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, karena Tuhan itu baik dan sangat baik dan luar biasa baik. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa serta mengucap syukur dan percaya. Amin. Amin. Pada pagi hari ini saya akan membawa kita dengan firman Tuhan dengan satu tajuk yang berkata menang dari badai. Menang dari badai. Pada 2 kali yang telah berlalu, minggu yang telah berlalu, dan saya pernah mengungsikan kita dengan firman Tuhan yang kali pertama adalah pengharapan dalam penderitaan ataupun dalam derita. Yang kedua adalah dengan tajuk di manakah engkau. Dan kali ini saya ingin menyentuh kita dengan satu tema yang berkata menang dari badai. Dan saya ajak kita melihat di dalam Filipi pasal 3 ayat yang ke-13 dan 14. Filipi pasal 3 ayat 13 dan 14 yang berkata demikian. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. 14. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Yesus Kristus. Sesuai daripada pembacaan firman Tuhan ini, saudara-saudara, melalui firman Tuhan yang sudah kita baca adalah ini merupakan satu perkataan Paulus sendiri. Dia juga telah melalui badai hidupnya yang sudah dia lalui sebelum dia percaya kepada Tuhan, dan setelah dia dipanggil Tuhan dan menjadi alat Tuhan. Dan itulah bermacam-macam badai yang sudah dilalui oleh Paulus sendiri. Dan saudara-saudara, dalam perjalanan hidup kita juga, kita mengiringi Yesus pun seringkali kita harus menghadapi badai. Tak perlu kita takut, tak perlu kita khawatir saudara, sebab ada Tuhan yang selalu berserta kita. Dan penyertaan Tuhan sungguh amat sempurna. Oleh itu, milikilah respon hati yang benar ketika badai sedang datang. Sebab Tuhan dapat memakai badai, salah satu cara untuk mendewasakan iman kita. Saya mau petik satu cerita di sebalik semuanya ini. Pada 16 tahun yang telah berlalu, satu keluarga melayani dengan luar biasa di dalam penyertaan Tuhan, di dalam pimpinan Tuhan. Setiap penempatan sebelum habis tahun yang ketiga, dan Tuhan akan memberi wahyu dan meses kepada pihak istri dan akan bagi tahu bahwa inilah penempatan yang akan kamu layani. Kadang-kadang penempatan yang Tuhan bagi tahu itu adalah susah. Kadang-kadang penempatan yang Tuhan akan tetapkan itu adalah senang. Kadang-kadang penempatan yang akan diteruskan untuk melayani seterusnya adalah ada 12 askar yang sedang menunggu yang untuk menjatuhkan pelayanan keluarga itu, hamba Tuhan itu. Mereka sepakat di dalam pelayanan. Tetapi satu ketika
Dan pada satu waktu yang tidak disedari, apabila kita tidak rujuk kepada Tuhan dan ikut apa yang program keluarga dan apa yang untuk mengejar masa depan anak, dan tidak tanya Tuhan dan memilih untuk pelayanan untuk memudahkan mengikut anak di bandar. Dan apabila mula masuk tahun pertama di satu tempat kota, apa yang terjadi kepada keluarga itu? 1 bulan sebelum kejadian itu, dan pihak istri telah melihat, di dalam mimpi dia melihat bagaimana angin yang sangat kuat yang telah merobohkan istana yang sudah hampir selesai, istana yang sangat indah, cantik, yang hampir selesai, telah diroboh dengan badai yang sangat kuat, dengan angin yang sangat kuat. Apa yang terjadi pada waktu itu? Angin itu sangat kuat sehingga roboh bangunan ataupun bangunan seperti istana yang hampir selesai itu, dan dia sampai ke lubangnya pecah, sampai ke bata di tanah pecah. Sehingga apabila pihak istri itu bertanya kepada seorang bapak yang berdiri dekat bangunan rumah yang sudah roboh, bagaimana bangunan ini sudah? Apakah ini harus di-repair semula? Apa perkataan bapak itu? Rumah ini, bangunan ini tidak boleh di-repair lagi, karena dia roboh sampai ke lubang di dalam tanah. Dan selain dia harus diroboh sekaligus dan memulakan sekali lagi, memula daripada awal lagi. Dan pada keesokan harinya dia berfungsi kepada suaminya, sama-sama mereka berjalan pergi minum. Dia berfungsi satu ketika di dalam kereta dan menceritakan, mari kita sama-sama bersiap diri untuk mendoakan kemungkinan besar ini akan terjadi kepada kita, pelayanan kita. Tetapi pada waktu itu suami dia emosi, dia menyahut, ini bukan untuk kita, ini untuk orang lain. 16 tahun kita sudah melayani bersama-sama dalam pimpinan Tuhan. Ini bukan untuk kita, ini untuk orang lain. Setelah dijawab sedemikian, si pihak istri berdiam diri. Tetapi saudara, apa yang Tuhan peringatkan itu akan menjadi kenyataan. 1 bulan selepas itu, badai itu telah datang. Benar saudara, ia telah merobohkan bangunan itu. Karena bapak itu menjawab kepada pihak istri, masa dia tanya, apakah ia perlu direpair? Bapak itu bercakap, tidak boleh selain dia roboh sekaligus dan mulai dari bawah. Sebenarnya bangunan ini, istana ini hampir selesai, hanya tinggal 255 hari saja. Saudara, kita kembalikan seterusnya. Jika badai itu datang, jangan kita lari menjauh, tetapi milikilah kebenaran untuk menghadapinya. Seperti Daud yang tidak takut terhadap Goliat. Selama kita dekat dengan Tuhan, segala perkara pasti kita dapat tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada kita, yaitu Filipi pasal 4 ayat yang ke-13. Jadi mari kita bersama-sama belajar untuk mengetahui kunci untuk menang dari menghadapi badai hidup kita selama ini. Badai hidup seperti apa yang kita harus ketahui pada sekarang ini, ada 2 perkara kunci yang harus kita menjadi menang dalam menghadapi badai. Adalah yang pertama, percaya kepada Tuhan Yesus. Percaya kepada Tuhan Yesus. Yang kalau pandangan mata kita tidak lagi tertuju kepada Yesus, iman kita pasti goyah saudara. Itu sebabnya pandangan mata kita harus tertuju kepada Yesus, supaya iman kita tidak akan goyah. Kita akan tetap menghadapi badai itu dengan percaya kepada Yesus yang menolong kita. Yang kedua seperti Petrus, ia mulai takut karena merasa tiupan angin dan akhirnya ia hampir tenggelam. Dia hampir tenggelam sesuai Matius pasal 14 ayat yang ke-30. Matius 14 ayat yang ke-30. Dan begitu juga yang ke-C, kalau Tuhan mengizinkan badai itu terjadi, percayalah Tuhan pasti sudah menyediakan jalan keluar bagi kita. Seperti satu hamba Tuhan, satu keluarga yang telah melayani 16 tahun dengan pimpinan Tuhan, ikut rentak Tuhan, ikut apa yang Tuhan mau. Tetapi apabila keluar daripada jalur Tuhan, kita lihat apa yang akan terjadi kalau kita memilih tanpa kehendak Tuhan. Dan
badai yang sangat kuat kita tidak akan tahan, bukan? Kalau kita tidak tertuju kepercayaan kepada Tuhan Yesus, kita tidak akan menang daripada badai itu. Tapi puji Tuhan, walaupun itu sudah terjadi kepada hamba Tuhan itu bertahun-tahun, tetapi apa yang ujungnya, karena mereka tetap percaya kepada Tuhan, akhirnya mereka juga menang daripada badai itu. Demikian juga yang kedua, sekalipun saat ini kita belum melihat tanda-tanda pertolongan dari Tuhan, tetaplah percaya. Karena hidup kita ini adalah karena percaya dan bukan oleh karena melihat. Apa yang dikatakan 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-7. Yang kedua, menang daripada badai adalah tetap tenang. Tetap tenang. Saudara, kita perlu tenang di dalam hidup kita. Orang yang tidak akan tenang, dia akan dikuasai oleh cemas, ketakutan, dan sebagainya. Yang ketika murid-muridnya takut dan panik, Tuhan Yesus berkata, tenanglah, aku ini, jangan takut. Itu sebabnya dalam kita mau menang daripada badai, kita harus bersikap tenang dalam hidup kita. Jangan menjadi orang yang terburu-buru, jangan menjadi orang yang cemas, takut, dan risau. Karena keadaan kita seperti itu tidak akan membawa kita kepada menang daripada badai. Oleh itu, mari kita menjadi orang yang bersikap tenang di dalam hidup kita, supaya apa yang terjadi kepada murid-murid ini, apabila mereka melihat Yesus dan mereka menjadi takut melihat Yesus berjalan di atas air, dan mereka jadi takut dan mereka panik, tetapi Yesus berkata, tenanglah, aku ini, jangan takut. Yang kedua, mengapa kita harus tetap tenang? Mengapa kita harus tetap tenang? Dalam kita tinggal tenang terletak kekuatan kita. Dalam kita tetap tenang terletak kekuatan kita, yaitu Yesaya pasal 30 ayat 15. Yesaya pasal 30 ayat 15. Yang ke-C, karena itu saudara, kita seharusnya jadi tenang supaya kita dapat berdoa. Ingat, sebesar apapun badai melandamu, tidak perlu takut, sebab Tuhan sanggup meredahkan badai itu. Sebagai kesimpulan bagi kita, saudara, apapun cabaran, tantangan hidup, pencobaan, masalah, dan godaan, serta tawaran dunia yang telah kita hadapi, serta pernah kita lalui selama ini, tetapi kita percaya segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada kita. Kita percaya semua janji Tuhan bahwa Allah tak pernah meninggalkan serta membiarkan kita sendiri. Firman Tuhan pada pagi ini mengingatkan kita semua bahwa kita pasti menang untuk melawan setiap badai. Dan kuncinya adalah pertama, percaya kepada Tuhan. Yang kedua, tetap tenang. Hanya di dalam Tuhan kita tak perlu takut, karena kita percaya serta yakin bahwa Yesus sanggup meredahkan badai sebesar apapun, karena Tuhan menjadi pembela hidup saya dan saudara, dan Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita bersama-sama meneruskan sesuai daripada firman Tuhan, menang daripada badai. Mari kita bersama-sama menaikkan lagu seni kata ini, mengingatkan perkara yang sudah terjadi sebagai badai di masa lalu kita dan badai di masa sekarang kita yang sedang kita hadapi. Tiada kata-kata yang dapat kuucapkan, bibirku membeku dan tertutup
ceria seperti sejuta cita yang ada. Oh Tuhanku, terangi jalan hidupku ini dan berikanlah sedikit sinar-Mu. Ku tak sanggup menerima cobaan hidup ini, derita yang selalu datang silih berganti. Tiada kata-kata yang dapat ku ucapkan, bibirku membeku dan tertutup bisu. Jerit tangisku melanda hidup ini, bayangan duka mencekam jiwaku. Kemana kan ku lawan akan nasibku ini? Kadang ku terpaku untuk berpijak lagi. Adakah hari kan berganti ceria seperti sejuta cita yang ada? Oh Tuhanku, terangi jalan hidupku ini dan berikanlah sedikit sinar-Mu. Ku tak sanggup menerima cobaan hidup ini, derita yang selalu datang silih berganti. Oh Tuhanku, terangi jalan hidupku ini dan
dan duri di kakiku menyakitkan. Jalan yang luas menuju kehancuran, jalan yang sempit menuju kebahagiaan. Biarlah aku terus berlari untuk membuktikan keazaman. Biarlah aku terus berlari, pengalaman jadikan pelajaran. Dulu hidupku dalam dosa, amin, sewaktuku di luar Tuhan Yesus. Tapi sekarang hidupku bahagia, karena Yesus tinggal di dalam hatiku. Biarlah aku ya Tuhan terus berlari untuk membuktikan keazaman. Biarlah aku terus berlari, pengalaman jadikan pelajaran. Biarlah aku terus berlari untuk membuktikan keazaman. Biarlah aku terus berlari, pengalaman jadikan pelajaran. Pengalaman jadikan pelajaran. Pengalaman jadikan pengajaran. Mari kita berdiam diri. Haleluya Tuhan. Kami tahu dalam perjalanan hidup kami memerlukan terang Tuhan menerangi kami. Kami memerlukan azam untuk membuktikan keazaman kami. Kami terus berlari, melangkah ke depan dan tidak akan memandang ke belakang. Kami percaya Tuhan untuk menang daripada badai adalah kami harus percaya kepada Tuhan. Kami harus menjadi tenang dalam hidup kami supaya kami mempunyai satu azam baru untuk terus perjalanan hidup ini. Dan kami percaya terang Tuhan akan menerangi hidup kami. Haleluya Tuhan. Segala sesuatu yang pernah terjadi yang dalam hidup kami merupakan badai, penyakit, kemiskinan, masalah ekonomi, hutang piutang, bahkan COVID yang sedang mengejar-ngejar anak-anak Tuhan yang menakutkan, membuat trauma dan sebagainya, dan juga banyak perkara masalah keluarga, perselisihan dan sebagainya. Kami percaya Tuhan kami pasti menang dari segala badai. Kami pasti menang dari segala badai yang mencoba kami juga, dan kami percaya segala sesuatu ini menjadi satu pengalaman sebagai pengajaran hidup bagi kami untuk lebih mendewasakan kami di dalam Yesus Kristus. Terpuji nama Tuhan Yesus, karena Tuhan telah memenangkan kami pada hari ini, sehingga atas percayanya kepada kami kepada Tuhan sepenuhnya, atas rasa tenangnya menjadi hidup yang tenang di dalam Tuhan, kami sudah menjadi orang yang pemenang. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas kemenangan yang Kau berikan kepada pihak orang percaya. Terpuji nama Yesus, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa serta mengucap syukur dan percaya. Kita katakan amin, amin. Tuhan memberkati. Selamat pagi, kita telah pun mendengar daripada firman Tuhan dan sampailah kita pada penghujung daripada ibadah kita. Dan sebelum kita bersorai, saya akan bawa kita dengan doa berkat. Tuhan adalah Bapa kami yang di surga, pada saat ini kami sangat bersyukur kepada Tuhan
atas firman Tuhan yang telah kami dengar, puji-pujian yang telah kami naikkan. Tuhan, kami bersyukur kepada-Mu Tuhan, karena kami tahu bahwa Tuhan ada berserta dengan kami. Dan kami percaya biarlah melalui firman Tuhan yang telah kami dengar, kami menikmati berkat yang daripada Allah. Iman kami dikuatkan ya Tuhan, dalam nama Yesus. Dan Tuhan, Engkau berkati hamba-hamba Tuhan yang telah melayani kami pada hari ini di dalam praise and worship, bahkan di dalam firman Tuhan, agar semua itu ya Tuhan menjadi berkat buat kami, dan Tuhan memberkati mereka. Pakai mereka untuk pelayanan mereka ya Tuhan, untuk seterusnya, agar mereka hidup di dalam berkat anugerah yang daripada Allah. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu Tuhan. Tuhan, pada saat ini kami berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan yang mendengar daripada pelayanan online ini, dimanapun mereka berada pada saat ini, dalam nama Yesus Tuhan, Engkau berkati mereka, agar mereka hidup dalam berkat anugerah-Mu, dikuat, diteguhkan di dalam iman mereka, oleh karena Kristus menyertai mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Jemaat Tuhan pulanglah dengan penuh sukacita, damai sejahtera. Tuhan kiranya memberkati Engkau, menyinari Engkau, memberi Engkau kasih karunia, melindungi, membungkusi dimanapun Engkau berada. Tuhan akan menyertai-Mu, Tuhan akan bersamamu, Tuhan akan melindungi, membungkusimu, dan memberi Engkau damai sejahtera. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin, amin, amin. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini, mari kita berdoa dan saya akan pimpin kita di dalam doa. Haleluya. Bapa di surga, terima kasih untuk hari ini Tuhan, kami dapat memuji dan menyembah-Mu, kami dapat mendengar daripada sabda firman-Mu Tuhan lewat ibadah online kami pada hari ini. Tuhan, saya berdoa menyerahkan bagi hamba-Mu yang telah membawa kami dengan firman-Mu. Kau berkati dia Tuhan, apapun yang telah disampaikan pada hari ini, kami percaya setiap kami pasti diberkati lewat firman-Mu yang telah kami dengar. Juga saya berdoa menyerahkan bagi jemaat-jemaat yang ada di rumah, dimanapun mereka berada, apapun yang mereka lakukan, biarlah Bapa Engkau yang akan terus menyertai mereka, dan dalam kami menjalani kehidupan kami di minggu yang akan datang ini Tuhan, Kau yang akan terus memimpin kami, menjaga, melindungi kami, memberi kami kekuatan dan kesehatan yang baru, semangat yang baru Tuhan di dalam melakukan segala sesuatu. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Inilah doa kami, hanya dalam nama-Mu kami mengucapkan syukur dan berdoa. Amin. Sampai di sini saja ibadah kita hari ini. Jumpa lagi di minggu hadapan. Tuhan memberkati.